Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau Dewan Juri, saya Mazia Maulina Jufri selaku pembicara 1. Saya Aisyah Hakim sebagai pembicara kedua. Dan saya Teguh Muhammad Fatkasi sebagai pembicara ketiga. Pada hari ini kami akan membawakan mosi, yaitu Dewan ini percaya bahwa kualitas pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kompetensi guru dibandingkan oleh kurikulum yang digunakan. Dan pada saat ini kami berada dalam posisi pemerintah. Kami dari Semansa Bogor. Baik, Dewan Juri yang terhormat, debat akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bismillah. Dewan Juri, Indonesia telah berganti kurikulum berkali-kali sebanyak 11 kali pada totalnya dari awal kita melaksanakan kemerdekaan. Tapi apakah kita melihat bahwa adanya perubahan signifikan dari isu-isu pendidikan yang kita hadapi saat ini? Kami masih belum bisa mendapatkan perubahan itu yang kami rasakan dalam masyarakat. Karena pada nyatanya isu pendidikan itu masih menjadi isu prioritas kita, di mana berarti permasalahan itu masih belum bisa terlaksanakan dengan baik. Dan kita coba pahami bahwa pemikiran pergantian kurikulum itu adalah dengan dasar bahwa kurikulum merupakan satu hal yang lebih mempengaruhi kualitas dari pendidikan Indonesia. Maka seharusnya diharapkan dengan pergantian kurikulum itu maka pendidikan Indonesia bisa meningkat. Tapi pada nyatanya seperti yang saya katakan bahwa masyarakat itu masih belum bisa merasakan perbedaan signifikan dari pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Maka dari itu seharusnya kita mencari cara yang strategi baru, yaitu dengan seharusnya meningkatkan kompetensi guru tersebut. Seharusnya kita mengembangkan kompetensi guru tersebut. Agar apa? Agar seharusnya guru-guru yang bisa mengajar di dalam keseharian itu bisa memiliki kualitas yang baik, dan pada akhirnya bisa mengajarkan juga dengan cara yang baik dan juga cara tepat terhadap seluruh murid yang ada di bawah naungannya. Maka dari itu, sebelum saya menjelaskan lebih detail terkait dengan gagasan utama yang sudah saya sampaikan, maka izinkan saya untuk menyampaikan dua hal yang paling penting, yaitu adalah kurikulum dan juga kompetensi guru dalam karakterisasinya. Yaitu yang pertama, kurikulum merupakan suatu program sistematika nasional yang diberikan kepada seluruh sekolah untuk bagaimana cara sekolah-sekolah tersebut bisa menjalankan pendidikannya, pembelajarannya, apa yang harus diberikan kepada kepada siswa, dan apa yang harus sekolah-sekolah lakukan, apa yang harus diberikan itu terdapat di dalam kurikulum nasional. Tapi perlu kita pahami bahwa walaupun itu mengikat secara nasional, terdapat juga namanya KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan, yang dimana itu otoritasnya dibuat oleh sekolah masing-masing, dan bagaimana cara mereka mengimplementasikan yang harus diberikan itu, bagaimana caranya, apakah dengan praktik ataupun dengan teori dan segala macam, itu masih diberikan keputusan terhadap sekolah itu sendiri. Maka dari itu, walaupun memiliki kurikulum yang sama, hasilnya itu tidak akan sama dalam setiap sekolah. Maka itu juga menjadi faktor pertimbangan kami. Lalu yang kedua adalah tentang kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan standar kelayakan suatu guru, di mana seberapa besar ia bisa mengajarkan ilmu yang bisa ia dapatkan, ia miliki terhadap siswanya dengan baik dan benar. Karena tidak semua orang yang pintar itu bisa mengajar. Justru orang yang pintar dan bisa mengajar itu yang seharusnya kita butuhkan, dan itu yang menjadi standar nilai seberapa besar kompetensi guru yang ia miliki terhadap guru tersebut. Maka dari itu, selain itu izinkan saya langsung saja masuk ke dalam argumen yang ingin saya sampaikan, yaitu yang dimana yang pertama, kurikulum sebagus apapun kurikulum yang kita miliki, walaupun apabila kita tidak bisa mengimplementasikannya dengan baik, maka dari itu apa yang akan kita harapkan dari kurikulum tersebut? Karena pada akhirnya kurikulum yang bagus itu hanya menjadi rencana, dan pada akhirnya kita sebagai siswa itu tidak bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan dari kurikulum tersebut. Maka dari itu, yang paling utamanya seharusnya adalah kita meningkatkan kualitas dari guru tersebut agar guru tersebut bisa merealisasikan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita pahami lebih dalam terkait latar belakang dan parameter apa saja yang menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia itu lebih baik atau tidaknya. Dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah standar isi dan juga proses, yaitu kurikulum dan juga standar guru. Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkaca pada realitas saat ini. Kita melihat kenyataannya bahwa memang kurikulum yang kita jalankan pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka yang dilakukan atau dilaksanakan pada seluruh wilayah di Indonesia ini, sama, tapi apa kualitas siswanya berbeda? Tentu saja berbeda. Mengapa seperti itu? Yang pertama adalah kurikulum yang sama itu tidak menjamin adanya pelaksanaan yang sama. Seperti contohnya dalam 10 sekolah, apakah pelaksanaan dari sekolah ataupun guru-gurunya tersebut sama? Tentu tidak, Dewan Juri. Sama-sama memiliki sistem atau memiliki cara yang berbeda. Sehingga menunjukkan apa? Baik, memang kurikulum mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia, tetapi tidak sebegitu besar pengaruhnya dibandingkan kualitas guru, kompeten guru dan juga siswa sekolah tersebut. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat,
Dewan Juri juga sama-sama mengetahui bahwa kami tinggal atau kita tinggal di wilayah yang di negara yang memiliki wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa mendapatkan guru-guru yang berkompeten, SDM yang bisa mengajari mereka untuk lebih baik, untuk mengemban ilmu. Karena apa? Karena walaupun mereka mengemban ilmu di sekolah yang memiliki kurikulum merdeka, tapi apabila tidak ada SDM-nya, maka mereka tidak bisa belajar dengan baik, memberikan hasil yang maksimal. Dewan Juri terhormat, kurikulum sudah sering kali berganti, tetapi data dari program International Standard Assessment di Indonesia tetap stagnan dalam 2 dekade, yaitu dalam peringkat 68 dari 81 negara. Ini menunjukkan kualitas yang buruk dan juga menunjukkan bahwa kurikulum yang berbeda tidak mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia. Tetapi apa? Justru kita harus menguji dan juga harus meningkatkan kompetensi gurunya untuk lebih signifikan agar masa depan Indonesia lebih baik, seperti itu. Dewan Juri yang terhormat, apabila tim oposisi berbicara bahwa memang sekolah swasta itu memiliki kurikulum internasional, Cambridge, IB, dan mereka memiliki kualitas pendidikan yang baik, tapi apakah mereka menyadari kualifikasi dari guru yang diterima di sana juga lebih tinggi, lebih ketat, lebih detail, dan juga lebih terperinci? Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa mereka, tim oposisi, sama saja setuju dengan tim pemerintah bahwa memang kualifikasi guru ataupun tingkat kompetensi guru itu jauh lebih mempengaruhi dibandingkan kurikulum yang ada, seperti itu. Lalu yang kedua adalah tim oposisi tidak bisa berbicara bahwa memang guru tidak berkompeten, maka anak-anak bisa tinggal ataupun mereka bisa bimbel ataupun belajar dari itu. Sedangkan orang-orang yang bimbel atau yang les itu juga diajari dari guru yang berkompeten. Dan apabila belajar dari YouTube ataupun dari platform-platform lainnya, sama saja mereka perlu menggunakan akses teknologi, sedangkan akses teknologi saja belum merata dan juga belum tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, seperti itu. Apalagi kestabilan finansial yang masih perlu kita khawatirkan. Terima kasih. Kurikulum adalah kertas, dan bagaimana ketika kita memiliki adalah guru adalah nafas. Maka dari itu ketika kertas tersebut berdiri dalam ada guru adalah tidak ada nafas sama sekali, kertas hanyalah benda mati yang tidak bisa diapa-apakan. Maka dari Dewan Juri terhormat, mari kita lihat mosi tersebut adalah mosi perbandingan. Bagaimana sisi proposisi maupun sisi kami bisa membandingkan bahwasannya kompetisi guru lebih baik dibandingkan kurikulum yang ada. Nah, Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat yang pertama saya dari sisi kami sudah menyatakan bahwasannya kita sudah beberapa kali ganti kurikulum, yaitu 11 kali. Bagaimana ketika sudah mengganti kurikulum 11 kali tapi tidak ada hasilnya? Itu merupakan data yang sudah diberikan. Ketika kita mengganti kurikulum dalam 11 kali, tapi dalam status quo saat ini tidak ada yang berubah. Ketika bicara kedua datang dalam debat ini dan menyatakan bahwasannya mereka sudah mengganti kurikulum dan sama saja peringkatnya tetap ngestak dalam situ aja, tetap diam dalam situ aja. Maka di situ Dewan Juri terhormat, di sini saya untuk menyimpulkan dan menyatakan bahwa sisi kami lah yang menang, karena yang pertama sisi kami menyatakan bahwasannya kompetisi guru itu sangat penting. 3 lapisan. Yang pertama, kalau misalkan kompetisi guru tidak penting, mengapa ketika saat kita ganti kurikulum itu sama saja kayak masih sama saja semua sekolah-sekolah itu pasti sangat berbeda? Karena apa? Kompetensi gurunya, bukan kurikulumnya tetap sama saja, tapi kalau misalkan kompetisi kan akan berbeda. Maka dari itu adanya peringkat sekolah. Bagaimana kompetisi guru tersebut bisa mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita lihat kembali suatu sekolah yang memiliki kurikulum yang sangat bagus seperti Cambridge dan lain-lain yang ada di swasta, itu karena apa? Karena kompetisi gurunya bisa. Bagaimana kalau misalkan kurikulum tersebut bagus tapi gurunya itu tidak berkompetensi? Berarti dia tidak bisa implementasikan dalam tersebut dan menjadikan sekolah itu sama saja tidak ada berpengaruhnya sama sekali. Dan saya tegaskan kembali Dewan Juri ketika tim oposisi menyatakan bahwasannya oke, dengan adanya kompetensi guru, kenapa mereka nggak mau les di luar dan kenapa mereka nggak mau les di bimbel-bimbel yang memiliki guru yang sangat kompeten? Yang pertama, Dewan Juri ketika mereka melakukan les yang di luar, ketika mereka melakukan les kepada guru yang kompeten, berarti sama saja mereka membutuhkan kompetensi guru tersebut. Maka dari itu kenapa kami sangat setuju dengan kompetensi guru? Mereka tetap mencari, sama saja itu merupakan celah yang bisa kami berikan. Yang terakhir, Dewan Juri terhormat, dan sebagai penutup dalam debat ini, mari kita lihat ketika kita memiliki mobil supercar tapi kita tidak bisa mengendarai mobil tersebut, itu sama saja ketika kita memiliki suatu program yang sangat tinggi tapi kita tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa kita operasikan secara langsung. Sama saja ketika guru tersebut memiliki kurikulum merdeka yang sangat maupun kurikulum yang lainnya sangat tinggi kualitasnya, tapi mereka tidak bisa memprogramannya, mereka tidak bisa mengakumulasikan dengan implementasikan dengan bagus, sama saja mereka seperti perbandingan 100 kali 0. Apa hasil Dewan Juri terhormat? Yaitu betul sekali 0. Dan yang terakhir, Dewan terhormat, saya ingin tegaskan kembali apabila tim proposisi menyatakan bahwasannya kurikulum merupakan standar mutu dari Indonesia, kurikulum merupakan standar mutu dari nasional. Tapi bagaimana ketika kita memiliki kompetensi guru yang sangat tinggi, kurikulum tersebut tidak bisa jadi acuan, kurikulum tersebut menjadi salah satu penunjang utama, karena kan motif tersebut adalah motif perbandingan di mana kompetisi guru itu lebih berpengaruh daripada kurikulum. Kita juga membutuhkan kurikulum, karena apa? Karena kita butuh keduanya, tapi yang lebih membandingkan itu, yang dan lebih mempengaruhi adalah kompetensi guru. Maka dari itu, Dewan Juri terhormat, kami bahas juga tim pemerintah. Terima kasih.